Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai percepatan pengangkatan CPNS P3K 2024, tantangan dan syarat yang harus dipenuhi. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan kabar update terkini. Terima kasih. Pemerintah secara resmi mengumumkan percepatan proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, untuk tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, dalam konferensi pers bersama Menteri Sekretaris Negara pada Senin, 17 Maret 2025. Selain percepatan jadwal tersebut, ada hal lain yang menjadi perhatian. Meskipun beberapa instansi telah menyelesaikan seluruh pengajuan nomor induk pegawai, NIP, untuk CPNS dan P3K, ternyata masih ada daerah yang belum dapat melaksanakan proses pengangkatan. Pada proses pengangkatan CPNS yang mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, nomor 2933 BMP 0101 KSD 2025 yang diterbitkan pada 18 Maret 2025, jadwal pengangkatan CPNS 2024 ditetapkan sebagai berikut. Pertama, pengajuan penetapan NIP CPNS harus diterima BKN selambat-lambatnya 1 Mei 2025. Kedua, tanggal mulai tugas, TMT, CPNS akan ditetapkan pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah usulan NIP diterima oleh BKN. Ketiga, proses pengangkatan CPNS harus selesai paling lambat pada Juni 2025. Proses pengangkatan P3K. Pertama, pengajuan penetapan nomor induk P3K harus diterima BKN paling lambat 10 September 2025. Kedua, tanggal mulai tugas, TMT, P3K ditetapkan pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah usulan diterima oleh BKN. Ketiga, pengangkatan P3K tahap pertama dan kedua harus selesai paling lambat pada Oktober 2025. Alasan pengangkatan ditolak meski pengajuan NIP sudah 100%. Meski suatu daerah telah menyelesaikan 100% usulan penetapan NIP, hal tersebut tidak serta-merta memastikan pengangkatan CPNS dan P3K dapat dilakukan. Terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi, di antaranya. Pertama, proses seleksi telah selesai dan peserta yang lulus telah ditetapkan. Kedua, instansi telah memperoleh persetujuan teknis serta penetapan NIP CPNS atau NIP P3K dari Kepala BKN. Ketiga, peserta yang lolos seleksi telah menandatangani surat pernyataan kesediaan mengabdi dan tidak mengajukan permohonan pindah instansi. Keempat, instansi telah mengalokasikan anggaran gaji serta fasilitas untuk CPNS dan P3K yang akan diangkat. Kesimpulannya, jika sebuah daerah hanya menyelesaikan 100% pengajuan NIP tanpa memenuhi seluruh persyaratan tambahan yang ditetapkan, maka Menpan RB tidak akan memberikan persetujuan untuk pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Percepatan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 merupakan langkah positif yang dapat mempercepat pengisian tenaga kerja di berbagai instansi pemerintahan. Namun, masih adanya daerah yang belum bisa melaksanakan pengangkatan meskipun telah menyelesaikan pengajuan NIP menunjukkan bahwa administrasi kepegawaian di tingkat daerah masih perlu pembenahan lebih lanjut. Persyaratan tambahan yang harus dipenuhi sebelum pengangkatan bertujuan untuk memastikan bahwa instansi telah siap menerima pegawai baru, baik dari segi administrasi maupun anggaran. Hal ini penting agar pegawai yang diangkat mendapatkan hak mereka secara layak dan tidak mengalami kendala seperti keterlambatan gaji atau kurangnya fasilitas penunjang. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa aturan ini tidak justru menjadi penghambat birokrasi. Perlu ada evaluasi terhadap daerah-daerah yang mengalami kendala agar solusi yang tepat dapat diterapkan. Selain itu, transparansi dalam proses pengangkatan juga harus ditingkatkan agar calon pegawai yang telah lulus seleksi tidak mengalami ketidakpastian akibat keterlambatan administrasi atau masalah anggaran di tingkat daerah. Bagaimana menurut kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan. Sampai jumpa di kabar-kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.